Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan atau membahas 5 tahapan desain thinking. Pertama-tama, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Ma'wa Farah dengan NIM 2305059, mata kuliah Desain UI UX. Di sini saya ingin membahas 5 tahapan desain thinking. Yang pertama ada empati. Empati itu memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Yang kedua ada define, merumuskan masalah yang jelas dari hasil empati tersebut. Yang ketiga ada idea, menghasilkan ide kreatif sebagai solusinya. Yang keempat ada prototype, membuat model atau rancangan awal solusi. Yang kelima atau yang terakhir di sini ada tes atau testing, menguji prototipe kepada pengguna dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, apa itu design thinking? Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Metode ini tuh banyak digunakan dalam pengembangan produk, aplikasi, dan sistem, terutama yang melibatkan pengguna atau user. Nah, metode ini juga digunakan untuk menciptakan solusi yang inovatif, kreatif, dan efektif. Selanjutnya di sini ada tujuan design thinking. Yang pertama, mencari solusi yang tepat berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi di sini kita harus mencari solusi yang benar-benar valid berdasarkan pengguna agar bisa mengurangi kesalahan dalam perancangan solusinya. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kreativitas dan menciptakan solusi yang efektif dan mudah digunakan. Selanjutnya di sini ada 5 tahapan design thinking yang saling berhubungan. Yang pertama ada empati, memahami pengguna. Yang kedua ada define, merumuskan masalah. Yang ketiga ada idea, menghasilkan ide banyak ide ya. Yang keempat ada prototype, membuat model solusi. Yang terakhir ada tes, pengujian solusinya. Nah, selanjutnya di sini ada empati. Tujuannya itu memahami kebutuhan dan masalah pengguna. Untuk memahami kebutuhan dan masalah pengguna, kita melakukan kegiatan seperti observasi, wawancara, atau survei. Nah, dari hasil ketiga tersebut, observasi, wawancara, dan survei, kita mendapatkan hasil data dan informasi mengenai pengguna. Nah, di sini saya memakai kasus nyatanya seperti sistem absensi sekolah masih manual dan sering telat dicatat. Hasilnya itu guru kesulitan dalam merekap absen, siswa sering titip absen, prosesnya lama, dan data sering tidak akurat. Nah, selanjutnya di sini ada define, tujuannya itu merumuskan masalah yang jelas. Contohnya itu sistem absensi manual menyebabkan keterlambatan pendataan dan manipulasi datanya. Nah, di sini kan masalahnya sudah terumus ya. Jadi kita harus melanjutkan ke tahap selanjutnya itu ada idea. Idea itu tujuannya menghasilkan ide sebanyak-banyaknya tanpa langsung menilai benar atau salahnya. Nah, di sini tuh semakin banyak ide, semakin bagus. Nah, contoh ide yang saya pakai ini ada absensi otomatis memakai barcode atau QR ya. Atau bisa juga lewat absensi otomatis yang menggunakan fingerprint. Nah, selanjutnya di sini ada prototype. Tujuannya itu membentuk awal solusi. Jadi prototype itu membuat model solusi ya. Jadi kita bisa mengubah desainnya atau tampilannya ya. Contohnya nih seperti tampilan aplikasi absensi, menu scan barcode, dan rekap data secara otomatis. Nah, tahapan selanjutnya ada tes atau pengujian solusi. Nah, apakah solusi ini efektif atau tidaknya? Kita akan melakukan cara ujinya, dicoba oleh pengguna. Seperti contoh kasus yang sebelumnya, kita penggunanya ini ada guru dan siswa. Kita kumpulkan, nah kita suruh tes nih, apakah aplikasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak, atau
efektif atau tidak digunakan. Nah, dari hasil tes ini kita bisa dapat masukan dari pengguna, entah mereka mau menambah fitur atau merubah tampilannya. Nah, jadi dari tes ini kita mendapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya menampilkan diagram design thinking. Ada empati, define, idea, prototype, dan test. Nah, diagram ini atau ini tidak selalu berurutan ya teman-teman, kayak misalnya dari testingnya tadi kita mendapatkan masukan nih karena mereka mau menambahkan fitur baru atau ini. Nah, kita bisa balik lagi ke edit dan selanjutnya kita bisa lanjut ke prototype untuk mengubah hasil desainnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat design thinking. Yang pertama itu memahami kebutuhan pengguna, yang kedua solusi lebih efektif atau kreatif, yang ketiga ada mengurangi resiko kesalahan, yang terakhir hasil lebih efektif dan efisien. Nah, kenapa sih design thinking ini tuh penting? Karena banyak digunakan di perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Microsoft. Karena perusahaan besar ini tuh fokus pada solusi nyatanya, menciptakan produk yang bermanfaat. Jadi biar banyak pengguna yang benar-benar bermanfaat untuk digunakan oleh pengguna-pengguna lainnya. Nah, penutup atau kesimpulannya di sini, design thinking ini membantu menciptakan solusi berdasarkan kebutuhan dengan 5 tahapan tersebut, yaitu ada empati, define, idea, prototype, dan testing. Nah, jadi dari 5 tahapan ini, kita bisa menciptakan ide yang kreatif dan lebih efektif lagi ya teman-teman. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.